Semakin tinggi tingkat kelas kehidupan kita, maka harus semakin hati-hati ketika kita mau bicara sama orang lain. Dibiasakan dulu untuk senyum ketika memulai bicara. Hai, welcome back to Seed Entertainment. Nah, hari ini aku kedatangan tamu yang luar biasa spesial karena dia adalah profesor dari public speaking, yaitu Mas Bram. Yeay. Hai. Hai. Jadi gini Mas, kalau openingnya agak heboh, berarti dia kedatangan itu profesor. Kenapa profesor? Karena ditanyanya satu, jawabannya bisa berkembang kemana-mana gitu. Profesor dari kampus sendiri ya? Iya, Iya. Mas, jadi hari ini tuh mau ngebahas kalau kita sebagai performance gitu, performance kan banyak hal ya, pengusaha performance juga. Ya, tampil lah ya. Tampil ya. Oke. Itu kan smile is everything gitu. Oh, senyum. Ya, bener. Salah satu kunci untuk bisa mencairkan suasana, Harus senyum. senyum. Tapi kalau di bad mood gimana tuh Mas? Cara mengakalinya supaya kita tuh tetap semangat, tetap on point gitu Iya. pada saat mau. Justru kalau kita senyum biasanya bad moodnya hilang. Karena ada hormon-hormon endorfin, oksitosin yang muncul ketika kita tersenyum. Jadi tubuh kita akan langsung memproduce itu, walaupun kita niatnya tuh nggak tersenyum. Tetap lagi bete, lagi kesel, lagi marah. Tapi begitu kita memaksakan senyum itu, maka akan keluar. Jadi kita akan merasa lebih baik. Atau kita misalnya lagi banyak masalah nih Mas ya, terus tiba-tiba tetap Kenapa sih? Udah bad mood, banyak masalah. Di rumah aja deh kalau gitu. tetap nih ya harus Iya, iya. presentasi, Iya, terus iya. harus misalnya Iya. contohnya presenter gitu ya. Heeh. Gimana sih supaya tetap bisa senyum terus gitu loh. Padahal Iya. mohon maaf nih misalnya keluarga kerabatnya ada Iya, bener. ada yang Bener Mas Sita. berpulang gitu. Iya, ini Itu gimana tuh Mas? saya alamin sendiri waktu saya masih stripping acara TV, jadi presenter TV, sama stripping radio, siaran radio. Siaran radio pagi, siangnya jadi presenter. Pagi, siang jadi presenter. Kita nggak bisa mengendalikan tuh bahwa semuanya berjalan lancar. Bahwa bangun pagi, burung berkicau, jalanan lancar, orang-orang tersenyum, semua berbahagia, nggak bisa. Kadang-kadang kena macet luar biasa, kadang-kadang ada yang bikin kesel, ada yang mendapatkan musibah gitu kan. Sehingga kita mau nggak mau merasakan ketidaknyamanan. Tapi ketika kita muncul, kan kita tidak ingin menularkan ketidaknyamanan itu ke orang lain. Betul. Kita kan tujuannya, kalau ini dalam konteks presenter dan penyiar radio ya, tujuannya adalah ingin menghibur orang. Jadi kita justru harus membuat mereka merasa nyaman. Mau nggak mau, maka kita harus membiasakan diri untuk tersenyum. Tapi kalau di luar konteks itu, misalnya mau mimpin rapat, hati-hati banget seorang pemimpin yang ketika dia mau memimpin rapat, dia sedang dalam tidak kondisi yang baik, lalu menyebarkan ketidakbaikan itu ke orang lain, ke timnya. Itu efeknya luar biasa buruk. Kok merasa tersindir? Maaf yang tersindir ya. Karena gini, seorang pemimpin itu justrulah yang harus mengangkat moral dan kesenangan untuk timnya. Yang bisa memotivasi timnya. Ketika dia muncul dengan tidak baik, marah-marah, nyindir, kesel, nada tinggi, emosi, bahkan memaki, maka yang terjadi the whole day, timnya akan merasa kurang nyaman. Kalau cuma sehari, bayangin Mbak Sita, kalau itu jadi omongan, misalnya dia memaki seseorang, si A dimaki di situ, si A nggak terima, si A ngomong ke B, B ngomong ke C ngomong ke D, terus menyebar ke bawah bahwa si pemimpin ini adalah pemimpin yang suka memaki. Padahal mungkin dia sebenarnya nggak suka memaki, tapi pada saat itu kan dia lagi emosi, banyak pikiran, dia memaki dengan kata-kata yang tidak baik. Tapi kan sudah dapat brandnya itu. Iya. Untuk memperbaikinya lagi belum tentu bisa hanya dengan satu kata ke orang itu aja. Perlu usaha ekstra. Jadi memang harus hati-hati. Semakin tinggi tingkat kelas kehidupan kita, maka harus semakin hati-hati ketika kita mau bicara sama orang lain. Jangan sampai ada satu hal yang tidak benar, tidak baik kita berikan, akhirnya menyebar ke orang banyak. Jadi, dibiasakan dulu untuk senyum ketika memulai bicara. Kalau merasa takut nanti senyumnya nggak jadi, nggak beres, berantakan, sebelum kita ngumpulin tim, sebelum meeting pagi, kita senyum dulu di depan
cermin, kita senyum dulu di depan Mungkin tadi handphone. Mas lagi cerita ke saya Iya, senyum dulu. Kita latihan senyum dulu gitu. Oh, senyum gini loh yang akan saya pakai. Karena kita kan punya muscle memory ya manusia ya. Muscle memory itu adalah sebuah gerakan yang otomatis kita lakukan karena sudah menjadi memori kita. Gerakan, jadi kayak mandi deh. Bener. Mandi kan nggak mikir apa dulu ya, ini dulu ya, itu nggak, drrrrt, selesai sampai andukan, selesai mandi. Kayak kata orang zaman dulu, ala bisa karena biasa. Bisa karena biasa, muscle memory. Nah itu yang kita latih dengan senyuman. Kita melatih nih senyumnya gini, jadi begitu kita muncul, kita tersenyum. Nah yang menarik nih Mas Ita, senyum itu menular. Sama kayak orang nguap. Kalau kita ada orang yang nguap, lihat gitu ya, terus kita tuh punya kecenderungan untuk ikut nguap, yawning ya. Senyum juga gitu. Kalau Secara kita psikologisnya gitu secara ya? psikologis, kalau kita tersenyum, maka orang yang melihat kita tersenyum punya kecenderungan untuk ikut tersenyum. Orang yang tersenyum, hatinya hangat. Orang yang hatinya hangat siap untuk diajak berkomunikasi. So smile. Oh, jadi harus senyum. Senyum. Intinya ya, supaya Iya. bisa menuangkan ide-idenya, terutama kalau pimpinan perusahaan ya. Ketika memulai bicara, ketika ingin menguasai timnya, dalam tanda kutip menguasai ya, dalam hal-hal yang baik. Mulai dengan senyum supaya mereka merasa nyaman. Terus tadi bilang gini, kalau senyum nanti saya nggak berkarisma dong. Oh. Saya nggak, ada nggak sih sampai sekarang seorang pemimpin yang masih pengen ditakutin? Ada beberapa ada. Ya kan? Ya, ada. Kalau yang birokrasinya. Iya. Ya, complicated iya. Ya, ini kita bicara dalam kondisi normal ya, karena saya tahu ada beberapa jenis pekerjaan yang memang senyumnya nggak perlu amat, ya bahkan kadang-kadang juga nggak perlu senyum kali, karena memang tugasnya memang tidak boleh membuat orang lain tersenyum. Betul. Atau membuat tersenyum karena ingin terlihat gitu ya. Tapi sebagai orang yang normal, ya itu kalau ke tim yang kesana lah, misalnya mau pergi perang gitu misalnya ya, kan nggak mungkin sambil senyum, yuk kita perang yuk, oke siap ya, perang ya, jangan lupa ya, nanti kalau dilawan tembak ya, oke, tembak loh gitu, kan nggak mungkin kan sih, Nggak. perang gitu siap, Iya. ketemu lawan tembak kan gitu kan. Tapi di luar itu, ketika dia lagi briefing misalnya timnya sudah pada kumpul lagi, kan dia harus senyum. Gimana keluarga? Baik-baik aja kan semua? Oke, semangat terus ya, kita mesti berjuang buat negara kita nih, salam buat keluarga ya gitu. Nah, mungkin juga gimana keluarga? Gimana keluarga? Baik-baik aja kan? Iya, kita lagi berjuang ini. Bapak mau marahin saya atau bagaimana ya gitu. Ya, idealnya kita bisa menempatkan diri kapan harus tersenyum, kapan enggak. Tapi normalnya kalau ingin membuat suasana menjadi lebih hangat, apa yang kita katakan diterima, orang lain suka sama kita, smile. India tuh smile, jadi dengan adanya senyuman bisa mencairkan suasana, bisa juga nanti orang jadi nangkep nih kita ini maunya apa, gitu Iya, kan? termasuk senyum dalam suara ya. Oh, ada ya? Iya, kalau penyiar radio atau jadi vlogger, jadi podcaster, itu kan nggak kelihatan tuh. Padahal kita harus tetap menunjukkan bahwa kita peduli, kita kita memberikan perhatian. Jadi ada yang disebut dengan smiling voice. Smiling voice. Ini ilmu baru Smiling lagi voice. nih. Ini profesor lagi. Iya, smiling voice itu adalah ketika kita bicara, kita terdengar tersenyum. Jadi ketika bicara kita terdengar tersenyum. Oke. Kayak ini loh, Misalnya gimana tuh, Mas? kalau saya ngasih training ke call center, maksudnya Oh, iya. dengan Rudy selamat siang, Anda bisa kami bantu Pak, gitu. Oh iya. Mukanya sebenarnya orang itu nggak tersenyum, walaupun akan lebih mudah ketika kita bicara sambil tersenyum. Betul. Tapi begitu sudah tinggi ilmunya, kalau jadi penyiar radio, podcaster, pengisi suara iklan, enak banget gitu. Iya. Itu kesannya dia sedang bicara sambil tersenyum, padahal enggak. Nah itu permainan intonasi. Itu ada trainingnya, Oh, itu ada latihannya, itu ada latihannya. Nanti kapan-kapan kalau saya training di tempat kamu, saya kasih tahu caranya. Masuk. Berarti harus manggil Mas Bram. Iya. Sorry, Prof Bram. Aduh, bukan. Mas, thank you banget loh ya. Ya, Hari sama-sama, ini Mas Ita. Ilmunya berguna banget. Semoga makin berkah. Amin. Semoga makin sukses. Dan senyum. Ayo senyum. Aku lupa, aku senyum. Terima kasih ya, Mas. Ya. Nah, sahabat Sita, jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe. Thank you.